Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Untuk cerita kali ini, saya akan menceritakan cerita yang ditulis oleh Mbak Nafila. Cerita yang berjudul Desa Penyembah Iblis bagian pertama. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Udara subuh memang udara yang terbaik. Sejuk dan segar rasanya. Sehabis melakukan sholat subuh berjamaah di lantai atas, Dirga dan kawan-kawan turun membawa tas mereka masing-masing. Langsung masukin bagasi aja. Dirga yang baru saja keluar dari Mantra Coffee langsung membuka bagasi mobilnya. Diikuti ketiga lainnya yang meletakkan barang-barang mereka. Asik dah bawa gitar. Andis menatap Tama yang membawa dua tas. Satu tas selempang besar dan satunya tas gitar yang berada di punggungnya. Sementara pria bersarung tangan hitam itu hanya menatap Andi sepersekian detik, kemudian kembali dengan kesibukannya tanpa berkomentar. Setelah meletakkan barang pribadinya, Ajay berjalan masuk kembali ke Mantra Coffee. Di sana ada tempat bakar-bakar kan? Tak lama ia keluar membawa beberapa makanan beku dari kulkas. Gua hubungin pemandunya sih, katanya ada lapaknya, jawab Andi selaku koordinator pada jalan-jalan kali ini. Awas saja kalau horor lagi. Dulu kita ke Merapi gitu, horor. Terus ke Lembang dan horor lagi. Awas saja kalau liburan kali ini horor lagi, balas Ajay. Yaelah, masa tiap jalan-jalan horor mulu? Kayaknya sial bener. Santai aja, Jay. Andis merapikan barang-barang di bagasi. Ia membantu Ajay yang datang membawa beberapa makanan beku. Andis memasukkan makanan beku ke dalam kotak es mini. Dah beres nih. Ia menutup bagasi belakang. Yuk, berangkat pagi yuk. Dirga berjalan ke depan dan membuka pintu mobil. Nanti mandi di curug aja biar seger. Kali ini mereka berempat akan berlibur di daerah Kulon Progo. Konon katanya ada sebuah desa yang menjadi tempat wisata karena menyajikan nuansa alam yang indah dan juga memiliki beberapa alternatif wisata seperti curug yang sangat asri. Mereka berempat akan menginap di desa itu selama 1 hari 2 malam. Tentu saja alasan utama mereka memilih wisata tersebut karena harganya yang sangat ekonomis. Ditambah sebuah keunikan bahwa desa itu bernama Desa Sanga, yang mana masih menjaga adat dan budaya asli Jawa terdahulu. Seperti namanya, di desa tersebut hanya terdapat 9 kepala keluarga yang tinggal di sana. Sebentar. Dirga mengecek kantong-kantong pakaiannya. Dompet gue ketinggalan. Ambil dulu lah. Masa dompet donatur ketinggalan? Geletuk Andis diiringi tawa Anjay. Dirga Martawangsa. Ia adalah anak dari keluarga Martawangsa yang merupakan keluarga kaya. Meskipun ia pergi dari rumah sejak kecil, tetap saja kakaknya Frinza selalu mengirimkan uang untuk Dirga melalui rekening almarhum ibunya. Dan meskipun kini rekening itu sudah mati, Frinza tahu tentang rekening Dirga yang baru. Ia selalu mengirimkan uang tiap bulannya untuk kedua adiknya, Dirga dan Tirta. Dirga keluar dari mobil. Ia berjalan dengan cepat, lalu membuka kembali pintu kafe yang tadinya sudah dikunci oleh Tama. Dirga berjalan masuk terburu-buru menuju kamarnya. Ketika membuka pintu kamar,
dan hendak mengambil dompet yang berada di atas meja. Tak sengaja kakinya menabrak kaki meja. "Aduh, gila, sakit bener," pekiknya sambil berjongkok. "Asli, lebih sakit daripada dicakar bapang." Hingga sekumpulan kartu tarot yang berada di atas meja jatuh ke lantai. Dirga menatap kartu-kartu itu. Dari sekian banyak kartu yang jatuh, hanya satu kartu yang tergeletak dengan posisi terbuka, sementara yang lainnya tertutup. Sontak membuat Dirga mengambil kartu itu. Dates. Kartu ke-13. 13 disimbolkan sebagai angka pembawa sial di beberapa negara. Dari total 78 kartu tarot yang terdiri dari 22 arcana mayor dan 56 arcana minor, kartu ke-13 merupakan simbol kematian. Perasaan Dirga tak enak. Dirga merupakan seorang indigo yang memiliki kemampuan prekognition, yaitu bisa memprediksi masa depan atau melihat sekilas kejadian yang akan terjadi melalui penglihatan dalam pikirannya. Bisa juga melalui perantara atau tanda-tanda seperti mimpi, tarot, dan beberapa kehadiran hewan. Namun, untuk kali ini, ia mencoba untuk berpikir positif dan mengakhiri urusannya di dalam kamar. Dirga turun dan kembali mengunci pintu mantra kafe. Kemudian masuk ke dalam mobil. "Ada?" tanya Andis. "Ada," jawab Dirga singkat, tanpa banyak kata. Akhirnya mereka melesat ke Kulon Progo. Sepanjang jalan, kaca mobil dibuka, mengingat hari masih pagi dan tak banyak kendaraan berlalu lalang, sehingga udara masih segar untuk dinikmati. Kabupaten Kulon Progo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Ibu kotanya adalah Wates. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul di timur, Samudra Hindia di selatan, Kabupaten Purworejo di barat, serta Kabupaten Magelang di utara. Dirga mengemudi dengan wajah yang getir. Ia tak bisa berhenti memikirkan arti dari kartu yang terjatuh. Ajay yang duduk di depan sebagai navigasi menyadari itu, tetapi ia memilih untuk diam tak bertanya. Sementara itu, Andi sedang sibuk melihat Instagram cewek-cewek cantik, dan Tama yang fokus pada konsol permainannya. Tak terasa 1,5 jam telah berlalu. Kini mereka sudah tiba di Kulon Progo. Sebelum menuju Desa Sanga, Dirga melipir ke sebuah warung kopi di pinggir jalan. "Mas, kopi ireng siji," ucap Dirga. Dirga memesan segelas kopi hitam, sementara yang lainnya memesan Indomie rebus dan juga teh manis hangat. "Nggak makan lu, Dir?" tanya Ajay yang khawatir melihat raut wajah Dirga yang berubah total. "Belum lapar?" Fajar Utomo, pria yang biasa disapa Ajay itu, memiliki kepekaan terhadap emosi. Ia pandai membaca raut wajah dan tingkah laku manusia. Ajay juga bisa melakukan telepati dan bisa memberikan telepati satu arah pada orang yang ia kehendaki. Jika orang lain juga bisa menggunakan telepati, maka mereka bisa melakukan telepati dua arah. "Mas, saran saja, itu gorden dibuang aja mendingan," ucap Andis pada penjual di warung itu. "Loh, kenapa mas?" tanya orang itu terheran-heran. "Banyak yang kelantungan." Andis Sagara merupakan pria yang memiliki kemampuan mediumship. Ia mampu berinteraksi dengan mereka yang tak terlihat, baik melalui perantara ataupun secara langsung. Andis juga bisa melihat mereka, meskipun tak selalu.
Kali ini, Andis melihat belasan makhluk yang bergelantungan di gorden kotor warung itu. "Apaan yang gelantungan, Mas?" Penjual itu merasa heran, mengingat matanya tak bisa menangkap sesuatu yang Andis maksud. "Ya, saran saya sih dibuang aja. Udah kotor, banyak debu gelantungan. Gak enak kan kalau ada makanan yang terkena debu?" Iya sih, nanti saya ganti." Setelah makan dan beristirahat, barulah mereka melanjutkan perjalanan menuju desa Sanga yang berada tak jauh lagi dari tempat mereka beristirahat. Desa Sanga terletak di tengah hutan. Sebenarnya mobil mereka dapat masuk ke dalam sana, tetapi melihat medan yang terlalu curam, Dirga memutuskan untuk memarkirkan mobil di parkiran masuk area. Ditambah, perasaan tak enak Dirga menjadi salah satu penyebab utama mereka memarkirkan mobil di luar. "Kita jalan dikit ya," ucap Dirga. "Santai, hitung-hitung olahraga," jawab Andis dan diikuti anggukan kepala kedua orang lainnya. Mereka harus menempuh perjalanan sejauh 1 kilometer untuk bisa ke desa Sanga. Tetapi itu bukanlah hal yang sulit untuk mereka, kecuali Tama. "Tam, capek lo?" tanya Andis. Tama tak merespon, tetapi dari mimik wajah dan juga banyaknya keringat, tentu saja ia tampak kelelahan. "Ganteng doang, culun," ledek Andis sambil terkekeh. Anjay meminta tas selempang Tama dan membantu pria pendiam itu membawa bawaannya. "Ngatain doang, bantuin enggak, culun," Anjay membela Tama. "Ye, oga amat," balas Andis. "Dia kan manusia sempurna, biarin aja sih, sekali-kali kerja keras." Ajay hanya bisa menghela napas. Mereka terus berjalan hingga melewati jembatan besar. Tak jauh dari jembatan, terlihat gapura yang bertuliskan Desa Sanga. Akhirnya sampai. Ajay yang kini terlihat kelelahan sangat merasa lega ketika tahu mereka akan segera beristirahat. Seorang pria yang lebih tua dari mereka semua duduk tak jauh dari gapura. Melihat Dirga dan kawan-kawan berjalan ke arah gapura, ia beranjak dan menghampiri anak-anak mantra. "Andis?" tanyanya pada Dirga. "Saya Andis." Andis berjalan hingga berada di urutan paling depan. "Mas Pandu ya?" "Iya, benar, saya Pandu," balasnya sambil tersenyum. Pandu Pragiwaksono. Pria itu merupakan guide yang akan memandu mereka semua di desa Sanga. Jika Andis dan kawan-kawan hendak pergi, maka Pandu yang akan menghantar mereka semua ke tempat destinasi wisata alam yang dekat dengan desa Sanga. Pandu pemandu. Bisa pas gitu mas nama sama kerjaannya. Andis mencoba untuk mengakrabkan diri, karena memang begitulah ia. "Udah takdir mungkin," balas Pandu sambil terkekeh. Pandu dan tamunya berjalan memasuki gapura. Desa ini bukanlah desa yang besar, hanya ada beberapa rumah di sini, dan tentunya 9 rumah utama. Sisanya adalah rumah untuk tamu yang hendak berlibur. Semua rumah di desa Sanga berbentuk limasan, berdinding kayu dengan lantai tanah. Tak seperti bangunan-bangunan rumah pada umumnya di Yogyakarta. Rumah limasan sendiri adalah rumah tradisional masyarakat Jawa atau daerah lain di Indonesia yang terdiri atas 8 tiang utama. Rumah tradisional Jawa terbagi menjadi 2 bagian, yakni rumah induk dan rumah tambahan. Namun, untuk tamu,
Desa Sanga menyediakan rumah tradisional yang sudah menggunakan lantai keramik. Hanya nuansanya saja yang berbeda. Pandu mengantar mereka semua ke rumah yang berada di paling ujung desa. Jika putus saya tinggal di rumah yang paling depan tadi, dekat Gapura, rumah nomor 1. Kita sih mau ke Curug. Jauh nggak, Mas Pandu? Tanya Dirga. Saya antarkan. Kita mau berpetualang, jadi nggak mau ngerepotin Mas Pandu juga, ucap Dirga memotong. Mungkin kalau nanti siang ke wisata lain nggak apa-apa, tapi pagi ini ke Curug cuma mau mandi aja, Mas. Oh begitu, baiklah. Pandu kemudian memberitahu arah untuk bisa sampai ke Curug. Setelah mendapatkan informasi, Dirga dan kawan-kawan kemudian segera membawa peralatan mandi dan pakaian ganti, lalu berjalan menuju Curug. Kenapa nggak sekalian sama pemandunya sih? Tanya Andis. Kita kan sebenarnya nggak nyewa pandu, jadi nggak enak ngerepotin dia. Dan kalau mau pakai jasa pemandu, nanti aja buat arung jeram dan lain-lain, jawab Dirga. Ngomong-ngomong, semua mata tertuju pada Dirga yang mendadak menghentikan ucapannya. Cuma kita doang yang liburan ke sini. Harusnya dengan pemandangan kayak gini dan harga yang murah, desa ini bisa rame kayak kampung Baduy di Banten. Dirga secara tak langsung menyampaikan perasaan tak enaknya, merasa janggal dengan desa Sanga karena sebuah kartu yang jatuh ke lantai. Alah, gak usah mikir aneh-aneh. Mungkin ya emang lagi sepi hari ini. Andis berusaha untuk menangkal pikiran-pikiran parno Dirga. Gak tahu kenapa, tapi kok gua juga ngerasa horor ya. Celetuk Ajay. Lu semua ngapa dah? Andis menghentikan langkahnya dengan wajah datar. Gak usah parno deh, santai aja. Masa tiap liburan setan mulu, horor mulu, ngeri-ngeri mulu? Kan gak mungkin terus-terusan. Andis menoleh ke arah Tama. Lu juga takut? Tama hanya membalasnya dengan gelengan kepala, tetapi wajahnya terlihat ragu. Bukannya takut, Dis, tapi agak janggal aja, lanjut Dirga. Udah tenang, pokoknya kita senang-senang aja, oke? Semuanya mengangguk. Andis dan yang lainnya melanjutkan perjalanan menuju Curug. Gemericik suara air membuat mereka menjadi bersemangat dan berlari-lari seolah-olah sedang melakukan balapan. Tama memimpin di depan, sementara Andis di belakang. Gila, kalau lari aja paling kenceng, batin Andis melihat Tama. Tama menghentikan langkahnya ketika melihat air terjun yang sangat indah. Mata air yang bersih dan juga tampak segar. Tanpa basa-basi, Dirga membuka bajunya hingga menampilkan otot-ototnya yang cukup kekar. Mengingat tubuhnya tergolong tampak biasa saja ketika mengenakan pakaian. Sebenarnya cukup unik, tapi itulah Dirga. Berandalan dari SMA Adinata dan juga keluarga Martawangsa yang terkenal memiliki tradisi yang keras. Dirga langsung melompat ke air dan menghilang dari pandangan teman-temannya. Tak lama berselang, ia muncul kembali sambil menyisir rambutnya yang berantakan menutupi sebagian wajahnya ke belakang. Seger. Mendengar ucapan Dirga, Andis dan Ajay juga membuka bajunya dan langsung melompat ke air. Sementara Tama hanya duduk di atas batu sambil melihat teman-temannya. Tama adalah orang yang pemalu. Pria yang selalu mengenakan sarung tangan hitam itu tak bergerak seperti teman-temannya. Ia malu jika harus membuka baju dan membaur dengan mereka semua.
Akhirnya, Taman pergi menyendiri hingga berada di tempat yang sepi. Ia membuka bajunya dan perlahan masuk ke dalam air. Ia tersenyum ketika separuh bagian tubuhnya masuk ke dalam air dan merasakan sensasi dinginnya mata air. Tanpa sadar, seorang gadis yang berada tak jauh dari Tama menghampirinya. "Pengunjung wisata ya?" ucapnya pada Tama. Menyadari seorang gadis berada di dekatnya, apalagi mereka hanya berdua, Tama menjadi mati kutu. Jangankan di depan gadis, di depan teman-temannya saja, ia tak berani membuka bajunya. Bukan karena tubuhnya tak bagus, tetapi banyak luka yang menjadi hiasan di sana akibat korban bullying. Tama masih diam tak menjawab. "Oh, kenalin, aku Sinta. Aku juga tamu di desa Sangah," ucapnya sambil menyodorkan tangannya untuk bersalaman. Tama akhirnya menyambut tangan itu. "Tama," dan memberi jawaban singkat yang sangat-sangat singkat. "Namanya lucu." Sinta tersenyum. "Tama juga ganteng?" Ya, Tama memanglah pria yang tampan. Di antara anak-anak mantra, tidak, ia paling tampan di seluruh dunia. Dunia Erzuli. Sudah biasa sekali mendengar pujian seperti itu, membuat Tama biasa saja menatap datar ke arah Sinta. "Tama, boleh aku kasih saran?" Tama membalasnya dengan anggukan kepala. "Kamu sebaiknya pulang saja. Menurutku desa Sangah kurang bagus buat jadi tempat wisata. Apalagi malam besok, malam purnama, banyak rumor mistis loh." Mendengar kata mistis, Tama merinding. "Kamu gak pulang?" tanya Tama balik ke arahnya. "Kita beda. Kamu liburan, aku KKN. Jadi gak bisa pulang." Sinta tertawa tipis. "Maaf, ini bukan saran, tapi peringatan. Kalau kamu masih mau liburan, mending cari tempat lain." Sinta kemudian menjauh dari Tama. Ia pergi sambil melambaikan tangannya pada Tama. Kata-kata itu terngiang-ngiang di kepala Tama. Ia sedikit pusing dan memegang kepalanya. Tama menatap lurus ke arah Sinta pergi sambil melamun. "Tam." Andis tiba-tiba saja muncul. "Tam, woi." Panggilan Andis membuyarkan Tama dari lamunannya. "Jangan bengong di tempat kayak gini, nanti kesurupan loh." Andis berjongkok di hadapan Tama yang sedang berendam. "Ayo balik ke desa, udah mulai panas." Tama hendak menyampaikan apa yang disampaikan Sinta, tetapi itu adalah Andis. Tentu saja, Andis akan memarahinya seperti memarahi Ajay dan Dirga. Akhirnya, Tama mengurungkan niatnya. Dirga baru saja keluar dari kamar mandi. Ia mengenakan kaos hitam lengan buntung dan celana jeans pendek berwarna biru gelap. Dirga sedang berusaha mengeringkan rambutnya menggunakan handuk kecil miliknya. Ia menatap Tama yang melamun. "Tam, lu kenapa?" tanya Dirga. Tama menoleh ke arah Dirga. Ia menggeleng, seolah berkata, "Gak apa-apa." Pada akhirnya, mereka semua hanya bermain-main di curug. Tentu saja mereka berujung pada mandi kembali di homestay. "Apa? Lo ngelihat sesuatu dengan kemampuan lo?" "Sebuah peringatan maybe," ucap Tama mendadak. Dirga terkejut mendengar Tama bertanya padanya. Sejujurnya, pria dengan sarung tangan hitam itu jarang berbicara. Namun, dari pertanyaannya, Dirga tahu arah pembicaraan Tama. "Pas dompet gue ketinggalan, gak sengaja,
gue dapat sebuah tanda. Ya nggak tahu sih, bisa saja itu sebuah kebetulan, tapi bisa jadi itu sebuah pertanda. Apa itu? Tanya Tama. Dirga mengangkat bahunya seolah berkata, nggak tahu. Yang jelas pertanda buruk, sambungnya. Pada ngobrolin apa nih? Andis tiba-tiba saja datang membawa cemilan. Suara kriuk dari mulutnya membuat Dirga merebut cemilannya. Makan sendirian aja, si maruk, ucap Dirga. Ye, baru juga gue buka satu. Itu pun langsung gue bawa ke sini buat dimakan sama-sama, protes Andis. Ah, bohong mulu. Ajay datang dan mengambil topi benih coklat milik Andis, lalu membuangnya ke kursi. Jay, Andis tampak marah. Parah lu Jay, otaknya dibuang. Ucapan Dirga membuat Ajay dan Tama tertawa. Otak? Ajay memencingkan matanya. Gua kira tutupan pitak. Bully aja terus. Andis mengambil topinya, lalu mengenakannya kembali. Di tengah kehangatan itu, Pandu datang membawa beberapa kue olahan singkong, makanan khas dari desa Sanga. Waduh, jadi ngerepotin nih kita, ucap Andis. Enggak kok, santai aja. Pandu tersenyum sambil menatap ke arah Andis. Nanti sehabis makan siang, kita langsung arung jeram ya. Treknya kurang lebih 2 jam. Estimasi sampai kembali ke desa sekitar sore hari. Setelah menyampaikan agenda pada hari ini, Pandu pergi. Capek, untung seru, ucap Dirga sambil meregangkan tubuhnya yang pegal. Gak salah sih emang, liburan kesini seru arung jeramnya, dan lebih murah ketimbang yang di Gua Pindul, Gunung Kidul, sambung Ajay. Apa gue bilang? Percayakan padaku sobat. Andis terkekeh mendengar ucapan Dirga dan Ajay. Sore ini tampak melelahkan. Sehabis sholat dan mandi, Dirga, Andis, Ajay, dan Tama berbaring di kamar mereka masing-masing. Hingga tanpa sadar mereka ketiduran. Mungkin karena kelelahan. Terutama Tama, tubuhnya terasa sangat berat. Mungkin karena ia yang paling jarang berolahraga. Hingga gema azan di ponsel Andis membangunkan pria itu dari tidurnya. Ah, udah maghrib ya. Gokil, capek banget sampai ketiduran. Ia beranjak dan mengambil air wudhu. Andis mengingat, desa ini memiliki sebuah musola yang terletak di tengah desa. Ia berjalan keluar untuk melakukan sholat berjamaah di musola. Sesampainya di musola, Andis agak terlambat. Warga sudah sholat terlebih dahulu, memulai beberapa rakaat. Namun, Andis hanya berdiri di depan musola sambil matanya membulat utuh. Bagaimana tidak, mereka semua sholat dengan gerakan yang aneh. Semua mengangguk dan menggelengkan kepala di tengah sholat, dan tubuh mereka sesekali melompat-lompat seperti pocong. Bukan terlihat sholat, justru seperti menghina gerakan sholat. Bahkan di ajaran Islam manapun, gerakan seperti itu tidak ada dan terlalu aneh. Andis mengurungkan niatnya. Ia berjalan mundur dan hendak kembali, tetapi tubuhnya menabrak sesuatu hingga membuatnya terkaget-kaget. Ketika ia memalingkan badan, Pandu berada di sana. Sholat dulu, ucapnya pada Andis sambil tersenyum. Perut saya tiba-tiba sakit mas, mau berpetualang di kamar mandi dulu. Andis berpura-pura memegangi perutnya dan pergi meninggalkan Pandu. Aliran apa itu woi? Wah gila sih, sesat ini. Orang-orang gokil. Andis tiba-tiba saja merinding dan merasa takut. Ia berjalan agak cepat menuju homestay.
portal RMB. Itulah tadi cerita yang berjudul Desa Penyembah Iblis. Nantikan cerita kelanjutannya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.